Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu pada topik implementasi metode vector space model. Apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari, mulai dari proses tokenisasi, filtering, stemming, hitung TF-IDF. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan implementasi metode. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan salah satu implementasi metode yang kita pakai, yaitu metode vector space model. Pada topik ini saya menggunakan dokumen teks bahasa Jawa. Alasannya, mesin pencari yang ada saat ini memberikan hasil pencarian dokumen dengan hasil yang dihasilkan banyak tapi akurasi rendah. Menggunakan metode vector space model ini diharapkan akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dan hasilnya sedikit. Landasan teorinya, prinsip kerja IR, jika ada sebuah kumpulan dokumen dan seorang user yang memformulasikan sebuah pertanyaan, maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sekumpulan dokumen yang relevan dan membuang dokumen yang tidak relevan. Vector space model dipakai untuk melihat tingkat kedekatan atau kesamaan atau similarity term dengan cara pembobotan term. Pada vector space model, sebuah istilah dipresentasikan dengan sebuah dimensi dari ruang vektor. Relevansi sebuah dokumen ke sebuah query didasarkan pada similaritas di antara dokumen vektor dan dokumen query. Dokumen yang terambil disortir dalam urutan yang memiliki kemiripan, kemudian VSM mencari dokumen yang relevan dengan permintaan pengguna, dan hasilnya adalah himpunan dokumen yang terambil jauh lebih akurat. Anda bisa perhatikan pada gambar, sebuah dokumen DJ dan sebuah query key direpresentasikan sebagai vektor T dimensi. Model vektor digunakan untuk evaluasi tingkat kesamaan dari dokumen DJ berkaitan dengan query key sebagai korelasi antara vektor DJ dan key. Berikut ini arsitektur information retrieval system yang saya buat, mulai dari kumpulan dokumen, kemudian dokumen dibuat dengan file tertentu, dimanipulasi, ada nomor dokumennya di sebuah korpus, kemudian data yang ada di korpus selanjutnya diproses token, kemudian filtering. Pada saat filtering di sana ada stop buat bahasa Jawa, kemudian proses stemmer mencari kata dasar, kemudian indexing, kemudian term index. Nah, pada query ini kemudian diimplementasikan satu metode. Gambar berikut adalah gambar flowchart untuk mesin pencari yang saya buat. Mulai dari start, kumpulan dokumen, kemudian baca dokumen di korpus, diproses di token. Proses token itu memisahkan kata berdasarkan spasi, jadilah tabel awal. Hasil token selanjutnya di filtering. Proses filtering ini bisa dilakukan dengan dua cara, menggunakan rule base atau menggunakan filtering ini prosesnya menggunakan stop word list. Kemudian hasilnya tabel kedua, selanjutnya diproses di stemmer. Nah, proses stemmer ini akan menghasilkan tabel, kemudian diindeks,
Selanjutnya hitung vektor space model, kemudian sistemnya akan jadi. Saya mencontohkan, saya menggunakan data 252 dokumen. Data yang dipakai itu adalah palintangan atau penyebar semangat dari majalah penyebar semangat. Di dalamnya ada Capricorn, Pisces, sampai Sagittarius. Keyword yang saya pakai ada satu kata, sabar sukses itu satu kata, dua kata, seneng ngalah, kemudian 3 kata, wong angel sukses, 4 kata, wong sing susah asile, sampai nomor 10, 7 kata, wong sing angel sukses lan sinau. Nah, kerangka deskripsi dari proses pembuatan ini mulai dari korpus, tadi saya terangkan di sini. Dokumen dengan nomor dokumen dan letaknya. Diproses token, kemudian diproses filtering, kemudian diproses steaming. Kemudian hasilnya kata dasar, selanjutnya dihitung vektor space model, kemudian hasil perhitungannya yang akan ditampilkan kepada pencari informasi. Nah, untuk hitung vektor space model, perhitungan dimulai dari hitung term frekuensi, kemudian hitung inverse dokumen frekuensi, kemudian hitung term frekuensi inverse dokumen frekuensi, kemudian hitung jarak I dan D, kemudian selanjutnya hitung similaritas, dan terakhir hitung cosine koefisien atau menggunakan vektor space model. Setelah mesinnya itu jadi, nanti akan ditampilkan bentuknya seperti ini. Dokumen paling mirip atau dokumen mendekati angka 1 itu letaknya paling atas, atau dokumen dengan bobot tertinggi itu diletakkan di paling atas. Contoh di sini, untuk kata kunci wong sing gelem maju, dokumen Capricorn ini paling atas. Kenapa? Karena poinnya 0,976. Diikuti oleh Gemini 0,957 dan seterusnya. Yang paling atas adalah yang memiliki bobot tertinggi. Kemudian setelah hasilnya ada, bisa disimpulkan analisanya. Ada dokumen wong sing gelem maju menunjukkan dokumen dengan bobot tertinggi adalah dokumen dengan letak kodenya CAP31. Kemudian dokumen CAP31 memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Kemudian hasilnya bisa dihitung, bisa diuji recall dan precision. Kalau dari awal rancangannya adalah bahwa program ini, mesin pencari ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka kita hitung lagi benar apa enggak. Kita lihat hasilnya dengan menggunakan rumus yang ada. Presisinya lebih tinggi semua dibandingkan recall. Jadi vektor space model itu harusnya menghasilkan tingkat presisi yang tinggi, recall-nya rendah, dan ini sudah terbukti. Ini diagram hasil ujinya. Kesimpulannya, dengan menggunakan vektor space model, hasilnya yang diharapkan adalah presisi tinggi, kemudian recall-nya rendah, itu sesuai. Pada hasil uji recall dan presisi menunjukkan hasil pencarian dokumen teks
memiliki rata-rata recall 0,04, presisi 0,84, sehingga hasilnya memang lebih tinggi presisi dibandingkan recall. Itu saja contoh implementasi dari salah satu metode di pembuatan mesin pencari, yaitu menggunakan metode vector space model. Saya sertakan juga dokumen ini supaya Anda bisa melihat videonya atau melihat dokumennya. Terima kasih, semangat. Kita ketemu lagi minggu depan.